Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvida Khoirunisa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Mula Warman dengan NIM 23051660011. Di sini bakalan melanjutkan topik pembahasan pada video sebelumnya yaitu mengenai buku Geografi dan Ilmu Sejarah karya Rusdi Effendi. Jadi kita bakalan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya yaitu pada bab 2 mengenai seputar teori dan pemikiran sejarah. Jadi, apa sih itu teori? Teori merupakan suatu konsep, suatu asumsi, maupun definisi di mana teori tersebut kemudian ditompang oleh sebuah kenyataan yang kemudian melahirkan fakta-fakta empiris yang nantinya akan melahirkan generalisasi-generalisasi empirik. Adapun ruang lingkup kajian teori sejarah yaitu di mana sejarah selalu dikaitkan dengan kenyataan yang berupa suatu kejadian yang pernah terjadi di masa lampau berdasarkan peninggalan sejarah yang berupa hasil dari perbuatan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau tadi dirangkai menjadi cerita yang dituliskan oleh sejarawan nantinya. Lalu, apa sih teori-teori yang ada dalam sejarah? Nah, teori dalam sejarah pada pembahasan kali ini ada dua, yaitu teori gerak sejarah dan teori persebaran kebudayaan. Hakikat teori gerak sejarah adalah suatu gerakan yang tumbuh dan berkembang secara evolusi karena menggambarkan peristiwa sejarah secara kronologis, di mana urutan kronologis inilah yang menjadi teori pokok untuk menggambarkan gerak sejarah. Menurut R. Muhammad Ali dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, gerak sejarah disebabkan oleh dua faktor, yaitu manusia yang terdiri dari jiwa besar dan khalayak, lalu faktor lainnya yaitu faktor kekuatan di luar manusia yang dapat berupa Tuhan, dewa-dewa, kekuatan masyarakat, dan nasib. Sedangkan teori sejarah persebaran kebudayaan sendiri terdiri dari banyak teori yang tiap-tiap teori dikemukakan oleh pakar peneliti sejarah persebaran unsur-unsur kebudayaan. Teori mereka kebanyakan dipengaruhi oleh aliran filsafat atau cara berpikir filosofis historis yang disebut dengan diffusionisme. Salah satu teori persebaran kebudayaan yaitu teori heolitik yang dikemukakan oleh Elliot Smith dan W.J. Perry. Mereka mengatakan bahwa pada zaman purbakala pernah terjadi suatu peristiwa difusi yang sangat besar yang berpangkal di Mesir, lalu bergerak ke arah timur daerah sekitar Laut Tengah, lalu ke Afrika, lalu kemudian bergerak ke India, Indonesia, Polinesia, dan akhirnya ke Amerika. Nah, itu dia pembahasan tentang dua contoh teori sejarah. Oke, next. Beberapa ahli sejarah mengungkapkan pandangannya terhadap sejarah. Salah satu di antara sekian banyak ahli sejarah yang menyampaikan pendapatnya yaitu William H. Frederick, sosok yang mudah kita bahas pada video pertama. Nah, beliau mengemukakan tiga teori tentang sejarah, yaitu yang pertama, teori perputaran. Teori ini mengatakan bahwa pola kejadian dan ide mengenai manusia terbatas sama sekali dan diulangi pada selang-selang tertentu. Yang kedua, ada teori takdir. Teori ini mengungkapkan bahwa semua sebab penyebab berasal dari ikut campurnya takdir Tuhan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, yaitu teori kemajuan. Teori ini berpusat pada sebab penyebab kejadian manusia dan mengatakan bahwa dengan berlakunya waktu, peradaban manusia dalam keseluruhan secara otomatis mengalami perbaikan. Tadi udah disebut beberapa nama tokoh beserta pemikirannya yang melahirkan bermacam-macam teori dan pandangan. Kurang rasanya kalau kita tidak membahas pandangan mengenai sejarah dari salah seorang tokoh nasional. Tokoh yang kali ini kita bakalan bahas yaitu Sartono Kartodirjo. Sartono dikenal sebagai seorang sejarawan yang memiliki peran penting bagi perkembangan ilmu sejarah di Indonesia dengan memperkenalkan multidimensi dalam penulisan sejarah. Semasa hidupnya, Sartono juga menghasilkan karya dalam puluhan buku dan ratusan artikel. Salah satu buku yang terkenal adalah Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid 1 Zaman Kerajaan dan Jilid 2 Pergerakan Sejarah Nasional. Menurut Sartono, filsafat sejarah adalah salah satu bagian filsafat yang berusaha memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai makna dari suatu proses peristiwa sejarah.
Nah, itu tadi pembahasan mengenai seputar teori dan pemikiran sejarah. Besar harapan saya agar teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan begitu. Nah, sekian video kita kali ini. See you di next video. Bye bye.